Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tech. Video yang kalian tunggu-tunggu telah tiba, yaitu review MIUI 12.5.3 Enchant untuk Redmi Note 9. Memang video ini agak sedikit telat ya guys ya, karena memang saya harus ngetes dulu nih si MIUI 12.5 Enchant untuk device Redmi Note 9. Dan setelah dites, saya merasa puas dengan perubahan yang ada di versi kali ini. So, kira-kira gimana sih experience pakai MIUI 12.5 Enchant untuk device Redmi Note 9? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi memang basically untuk updatean kali ini sepertinya lebih fokus terhadap performa ya guys ya, dan juga kestabilan sistem. Dan tidak ada sama sekali tampilan yang berubah, fiturnya pun hanya satu yang ditambahkan. Karena memang ini adalah updatean MIUI 12.5 Enchant. Nah, di sini ada beberapa poin yang bakalan saya bahas, dari mulai benchmark, pengalaman saat bermain game, user experience, manajemen RAM, sampai dengan baterai. Keempat faktor itu bakalan saya bahas untuk video kali ini. Kita bahas dari mulai segi benchmark terlebih dahulu, karena basically yang di upgrade kali ini adalah masalah performa dan kestabilan sistem. Saya udah uji ulang benchmark melalui 4 aplikasi sekaligus, yaitu Antutu Benchmark, Geekbench 5, 3D Mark Benchmark, sampai dengan CPDT Benchmark. Kita lihat dari aplikasi Antutu Benchmark terlebih dahulu. Di sini menggunakan aplikasi Antutu Benchmark yang sama, yaitu 9.1.1. Oke, kalau misalnya kalian lihat perbedaannya ketika sudah diupdate dan belum diupdate tidak terlalu signifikan ya guys ya. Skornya sendiri hanya beda cuma sekitaran 3000-an aja dari versi sebelumnya. Skor UX-nya pun juga kalau misalnya kita lihat di sini turun. Yang sebelumnya itu 66 ribuan, setelah update menjadi 65 ribuan. Tapi itu tidak masalah karena cuma di aplikasi Antutu Benchmark aja. Selanjutnya di aplikasi Geekbench 5 untuk mengecek single core dan multi core dari Redmi Note 9. Di aplikasi Geekbench 5 untuk single core dan multi core ada perubahan nih. Yang sebelumnya untuk single core-nya di angka 353, setelah diupdate menjadi 349. Dan multi core-nya pun juga meningkat. Yang sebelumnya cuma 1240, sekarang menjadi 1258. Berarti ada peningkatan ya guys ya setelah update ke MIUI 12.5 Enchant ini kalau dari segi angka core. Lanjut ke aplikasi 3D Mark Benchmark. Nah, di aplikasi 3D Mark Benchmark pun juga ada perubahan nih dari angka overall skornya. Yang sebelumnya itu di angka 697, setelah update menjadi 720. Tapi average FPS-nya di sini masih sama ya guys ya. Dan di aplikasi yang terakhir yaitu CPDT Benchmark, alias aplikasi untuk mengecek kecepatan transfer memori. Nah, aplikasi ini cocok banget untuk mengecek kecepatan RAM dari HP kita. Apalagi kita tahu sendiri lah, Redmi Note 9 ada fitur RAM virtual ya guys ya, jadi kita bisa cek nih. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat ya, RAM yang tidak menggunakan virtual itu lebih tinggi ketimbang RAM yang menggunakan virtual. Bahkan di sini saya cek untuk 3 kali sekaligus untuk RAM virtual, dan hasilnya pun juga masih tetap aja di bawah angka dari RAM yang menggunakan real ya, bukan RAM yang menggunakan virtual. Tapi sebenarnya hal ini bisa kita maklumin guys, karena memang kita tahu sendiri ketika kita menggunakan RAM virtual, otomatis speed dari RAM realnya kita itu bakalan berkurang karena dibagi menjadi 2. Ya walaupun berkurang, tapi setidaknya kita mendapatkan RAM sebesar 1 GB. Tapi semoga ini bukan gimmick belakang ya guys ya. Tapi kayaknya ini bukan gimmick belakang ya guys ya, soalnya speed RAM real kita itu berkurang, jadi dibagi 2 gitu loh. Oke, jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari segi benchmark ada sedikit peningkatan, walaupun hanya sekitaran 15%-an. Tapi menurut saya itu udah oke banget kok guys, dan udah cukup banget. Selanjutnya kalau urusan ngegame dan user experience. Nah, yang saya rasakan sejauh ini sebenarnya hampir sama ya guys ya dari versi sebelumnya. Kita bahas dari sisi ngegamenya dulu aja deh. Ngegame di MIUI 12.5.3 ini yang saya rasakan memang FPS-nya agak sedikit lumayan stabil, terutama pas waktu main game Mobile Legends, Max, dan juga game PUBG Mobile. Walaupun memang terkadang ada terjadi frame drop sesaat ketika bermain ketiga game ini, tapi itu pas waktu kejadian HP-nya udah mulai panas, dan tergantung game apa yang dimainkan pada saat itu. Tapi yang saya rasakan ada sedikit peningkatan FPS pas waktu buat main game di Redmi Note 9 ini, buat main game Max, PUBG Mobile, dan juga Mobile Legends. Jujur li, sebenarnya saya pengen nyobain main game bensin intake guys ya, tapi permasalahannya adalah memori. Ya,
Memori HP ini udah kepenuhan guys, jadi kayak nggak bakal cukup deh buat download game Genshin Impact. Apalagi wifi di rumah lagi nge-lag guys. Buat download game Genshin Impact pastinya bakal memakan waktu yang cukup lama. Jadi coba deh tulis pengalaman kalian nih yang para wibu main game Genshin Impact di Redmi Note 9 setelah update ke versi yang terbaru ini. Apakah ada kendala atau enggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Terus bang, apakah panas suhunya buat main game? Kalau masalah suhu sebenarnya itu tergantung lagi kepada penggunanya guys ya. Kalau pemakaian normal aja seperti main TikTok, sosial media, browsingan, nonton film dan lain-lain, itu suhunya masih bisa dibilang stabil, yaitu di angka 39 sampai 42 derajat Celcius jika bermain selama 2 jaman. Terus kalau buat main game itu pun juga tergantung game apa yang dimainkan. Misalkan buat main game FF selama 30 menitan dengan settingan rata kanan, suhunya itu di kisaran 43 sampai 45 derajat Celcius guys. Jadi memang kalau masalah suhu saya simpulkan memang cukup masih lumayan panas kalau buat main game-game yang cukup berat. Jangan salah, game FF Max itu game yang cukup berat loh guys ya kalau menurut saya. Jujur li, game FF Max itu game berat. Beda nggak kayak game Mobile Legends yang masih agak sedikit ringan ya. PUBG Mobile pun juga menurut saya kayaknya lebih entengan PUBG Mobile deh ketimbang game FF Max. Jadi untuk masalah suhu kalau buat main game tergantung game apa yang dimainkan. Kalau buat main game Genshin Impact pun juga pasti bakalan ngerasa panas di Redmi Note 9 ini. Nah sebelumnya juga saya udah tes untuk throttling di HP ini setelah update. Kalau misalnya kita lihat nih dari tabel grafik ya, memang si Redmi Note 9 ini sering banget mengalami throttling nih. Kadang-kadang juga suhunya bisa berlebihan. Bahkan drop grafiknya sendiri bisa sampai 60% guys. Jadi kalau menurut saya ya cukup naik turun lah grafik dari tes throttling di Redmi Note 9 setelah update. Oke, selanjutnya kita pindah ke user experience. Jadi setelah update ke versi terbaru ini, yang saya rasakan memang agak sedikit lumayan stabil dari segi UI-nya. Setelah update, yang saya rasakan di sini makin tambah smooth perpindahan dari satu aplikasi ke satu aplikasi lainnya. Dan juga kalau misalkan closing aplikasi pun juga makin tambah cepat. Yang sebelumnya itu agak sedikit lama. Dan juga ada yang saya pengen notice yaitu masalah bug icon. Di sini setelah update ke MIUI 12.5.3 ini, nggak ada lagi tuh yang namanya bug icon. Nggak tahu kenapa ya. Semoga kedepannya aman terus sih. Dan saya rasakan selama 3 hari ini saya nggak ngerasain bug icon di Redmi Note 9. Sebelumnya memang saya sangat ngeluh nih untuk bug icon ini. Jadi ya saya bersyukur banget lah bug ini sudah menghilang. Semoga benar-benar menghilang. Terus juga untuk masalah RAM, kalau kita lihat manajemennya itu masih boros, masih sama seperti di versi sebelumnya. Di sini kadang-kadang RAM-nya itu tersisa 1,6 GB dari 4 GB guys. Selanjutnya dari segi baterai yang saya apresiasikan. Nah, uniknya dari segi baterai si Redmi Note 9 ini setelah update ke MIUI 12.5.3 ini, saya agak sedikit bingung sih sebenarnya. Ini perasaan saya atau memang ada improvisasi dari segi baterainya ini. Soalnya screen on time-nya itu bisa bertahan hingga 8 sampai 9 jaman, yang sebelumnya itu cuman hanya sekitaran 6 sampai 7 jaman. Yang bisa dibilang ini agak sedikit irit setelah update ke MIUI 12.5. Ini memang agak sedikit membingungkan ya guys ya. Coba deh kalau misalnya kalian ngalamin hal serupa bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Tapi yang jelas saya cukup senang lah dengan perubahan dari segi baterai setelah update ke MIUI 12.5.3 ini, karena memang agak sedikit lumayan irit baterainya. Oke, jadi kesimpulannya untuk updatean kali ini yang dibawa dari MIUI 12.5.3 cukup banyak perubahan walaupun dari segi tampilan dan fitur tidak ada penambahan atau improvisasi. Tapi kalau dari segi performa dan kestabilan itu yang diutamakan untuk updatean kali ini. Apalagi dari sektor baterai yang membuat HP ini agak sedikit lumayan irit. Jadi menurut saya untuk updatean kali ini ya worth it banget lah untuk kalian lakukan. Dan kalau misalnya kalian kebagian update, langsung aja update. Nggak usah ditunda-tunda, takutnya hilang ya updateannya. Oh ya, banyak banget nih yang nanya di kolom komentar, kenapa updateannya ditarik lagi? Sebenarnya untuk updatean ditarik lagi itu hal yang udah wajar banget. Soalnya ketika kalian mendapatkan update tapi kalian enggan untuk update di saat itu, maka updatean tersebut bakalan dilempar ke device yang lain. Jadi nantinya kalian bakalan dapat updatean setelah 1-2 minggu ya guys ya. Nah terus juga yang belum kebagian update pun juga kalian juga bakalan kebagian update nanti selama 1-2 minggu ke depan. Jadi ya bersabar aja lah intinya. Sambil bersabar sambil nontonin aja channel Sadapin Tekno ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau pendapat lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Atau kalian bisa langsung follow akun Instagram @sadapintekno jika teman-teman penanya ataupun pengirim kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.
See you. Ada keren juga nih updatean kali ini. Ini baru namanya update.